Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurfidriati Ananda dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 5 SIP 5. Nah, saat ini saya ingin melanjutkan penjelasan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Agutari, sedangkan Profesor Sumarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntansinya di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidaharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Ju, dan Goti Siem. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut didirikan panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia ini bertugas menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usulan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dalam panitia itu, Profesor Sumarjo ditunjuk sebagai ketua, Goti Siem sebagai penulis, Basuki Sidaharta sebagai bendahara, sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Ju sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30 WIB. Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei 1958 dan naskahnya finalnya itu selesai pada tanggal 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman kemudian mengesahkan pada tanggal 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertimbangkan mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya, IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. PAI 1975 ini merupakan salah satu prasyarat mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal pada waktu itu, di mana laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat-surat berharga kepada publik harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut. Pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI dibentuk yang bertugas untuk menyusun standar keuangan setelah berjalan selama satu dasawarsa. PAI 1975 kemudian disempurnakan dan digantikan dengan PAI 1984, sama halnya dengan PAI 1975. Perumusan prinsip, prosedur, metode, dan teknik-teknik dalam PAI 1988 ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan yang diungkapkan dengan secara garis besar atau bersifat umum dan tidak mencakup praktik-praktik akuntansi untuk industri tertentu mulai tahun 1986. Komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAI 1984 pada tahun 1994. PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK ini untuk pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994 di mana mengadopsi National Accounting Standard Committee IAI atau IASC. Pada tahun ini pula, Komite PAI diubah namanya menjadi Komite SAK untuk masa bakti 1994-1998.
Kemudian dalam Kongres IAI 8 diselenggarakan pada tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, nama Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dengan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK, penyataan standar akuntansi keuangan, dan ISAK atau interpretasi standar akuntansi keuangan. Selain itu juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah atau KAS dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan atau DKSAK. Komite Akuntansi Syariah KAS dibentuk pada tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK oleh DSAK yang telah terkait dengan perlakuan akuntansi atas transaksi syariah. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntansi dan luar profesi akuntan merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia. Sejak tahun 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan berharmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan harmonisasi ke adaptasi kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dalam International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dalam perkembangan standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Profesi revisi telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juli 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Sekarang kita masuk ke persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis laporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. 2. Pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Para penyusun standar perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mencatat suatu transaksi tertentu. Dengan ini diharapkan adanya kepatuhan dari para profesional yang terlibat dalam pelaporan keuangan terhadap sebuah standar akuntansi. Dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan untuk mempengaruhi pasar atau harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam pembentukan regulasi. Dari sudut pandang skala perusahaan, Watts dan Zimmerman 1990 mengatakan bahwa ukuran skala perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pemilihan metode akuntansi. Ukuran perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur dari lingkungan kerja yang akan turut mempengaruhi persepsi manajemen nantinya. Biasanya, perusahaan yang tergolong besar dan memiliki tingkat bonafiditas yang tinggi akan turut berperan melakukan intervensi di dalam mempengaruhi serta menentukan proses publikasi atas sebuah standar akuntansi yang baru. Perusahaan ini tentu saja tidak begitu saja dapat dengan mudah secara gratis mempengaruhi keputusan para pembuat standar, tetapi perlu mengeluarkan atau mengorbankan biaya politik sebagai sarana untuk melobi para pembuat standar demi mengakomodasikan kepentingan perusahaannya. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa pemilih sebuah metode akuntansi dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan besar cenderung mengadopsi sebuah metode akuntansi yang akan membuat pendapatan atau laba usaha perusahaan seolah-olah tampak menurun atau kecil demi mengurangi pajak usaha. Lalu kita masuk ke tantangan akuntansi di masa mendatang. Akhir-akhir ini, akuntan dianggap sebagai pintu gerbang besar modal tanpa peran akuntan dalam menjamin kualitas dan integritas informasi keuangan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan menjadi lebih tinggi.
Akuntan telah diberikan izin khusus secara legal di mana tidak satupun perusahaan dapat memasuki pasar publik tanpa atestasi dari akuntan. Dengan apresiasi yang nyata ini, peran akuntansi sangatlah penting sekali, terutama seiring dengan semakin berkembangnya dunia bisnis. Masalah pelaporan keuangan juga hadir di sini, tantangan untuk bersaing dan peluang usaha meningkatkan dengan begitu cepat. Perusahaan akan memperoleh keuntungan jika mereka mampu menyesuaikan struktur perusahaan dan mengembangkan serta memanfaatkan instrumen keuangan yang lebih inovatif. Sangat penting bagi profesi akuntansi untuk berusaha membangun visi, yaitu bagaimana sebaiknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya. Pelaporan keuangan berada pada tempat yang sangat eksklusif dilihat dari manfaatnya bagi pemakai. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan bertindak sebagai agen bagi perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Manajemen selaku pihak yang telah diberikan wewenang dan kepercayaan penuh oleh prinsipal untuk mengelola bisnis, seringkali merasa terbeban berat dalam menghadapi tekanan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek seperti pertumbuhan pendapatan atau laba, serta memenuhi indikator kinerja lainnya seperti rasio keuangan yang baik, rasio arus kas, dan ukuran-ukuran lainnya. Karena tekanan ini adalah yang pada akhirnya akan memaksa manajemen untuk selalu melakukan perubahan-perubahan strategi bisnis maupun melakukan earning manajemen dalam proses pelaporan keuangannya. Berbagai ketentuan standar dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Tantangan yang ada dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada sejumlah ketentuan atau standar akuntansi dan interpretasinya yang benar-benar harus dipahami dan diterapkan dalam proses pelaporan keuangan. Lebih lanjut, dengan semakin kompleksnya transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan. Aplikasi yang tepat atas standar-standar akuntansi ini memerlukan perhatian dan keterlibatan khusus dari para akuntan senior. Lalu, ada masa depan pelaporan keuangan. Ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicamatin dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah masalah pengakuan recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca? Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan, namun pada kenyataannya banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini atau current value of entity, tidak mengungkapkan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kekurangan memiliki daya banding. Ketidakmampuan untuk mengakui seluruh aktiva dalam neraca telah menghasilkan neraca yang hanya menunjukkan sedikit posisi keuangan yang sebenarnya. Belum lagi kekayaan intelektual properti yang tidak dicatat sebagai aktiva di neraca. Satu dari keterbatasan neraca lainnya adalah meningkatnya penggunaan off-balance sheet financing. Hal ini juga merupakan masalah bagi profesi akuntansi yang dihadapkan pada saat ini, di mana perusahaan pada umumnya enggan untuk mengungkapkan seluruh kewajiban dengan maksud untuk membuat posisi keuangan mereka seolah-olah tampak lebih kuat atau lebih baik. Untuk kebutuhan akuntansi atau pelaporan keuangan di masa mendatang, mungkin perlu dipikirkan cara baru agar supaya apa yang dilaporkan dalam neraca dapat menjadi lebih relevan atau dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. 2. Masalah ketepatan waktu atau timelines pelaporan keuangan, dengan kata lain kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan atau kompleksnya dunia bisnis. Saat ini laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak.
Beberapa instrumen keuangan masa kini telah membuat sebagian perusahaan mengubah seluruh arah dan profil risiko mereka bahkan hanya dalam waktu singkat. Sistem pelaporan keuangan mau tidak mau harus dapat mengikuti atau mencerminkan perubahan ini agar dapat memenuhi kebutuhan users di masa depan. Di masa mendatang, mungkin perlu dikembangkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan penyebaran informasi keuangan yang lebih tepat waktu. Arus informasi keuangan merupakan komponen yang sangat kritis dalam output pelaporan keuangan, apalagi dengan adanya perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis yang nyata. Perusahaan dapat menambah arus informasi yang relevan kepada users pada waktu yang lebih tepat, seperti neraca atau laporan arus kas yang belum diaudit didistribusikan kepada waktu yang lebih sering, misalnya secara bulanan. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan, distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para users. Masalah terakhir sehubungan dengan masa depan akuntansi atau pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan distribusikan. Di Amerika telah dikembangkan sebuah sistem komputerisasi untuk mendistribusikan informasi keuangan emiten kepada publik atau melalui commercial vendor seperti Lexis atau Netflix. Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pemakai laporan keuangan atau end user bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung ke rincian data mentah, maka di masa mendatang pemakai jelas akan lebih banyak akses ke electronic database yang telah dianalisis yang akan membuat informasi tersebut menjadi sangat berguna dan tepat bagi mereka. Profesi akuntansi mungkin perlu memikirkan perubahan paradigma dalam sistem pelaporan keuangan jika ingin mengembangkan akuntansi dan sistem pelaporan yang dapat menjawab segala tantangan yang timbul di masa mendatang. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.